Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebuah komputer dimana aja berada, di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan pada sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu pengetahuan saya ya, untuk pengguna laptop atau komputer semuanya. Kesempatan kali ini saya mau membahas tentang laptop terlebih dahulu ya, yaitu yang sering kali bermasalah adalah di laptop teman-teman semuanya. Biasanya ada sesuatu yang muncul no boot ya, teman-teman pengguna laptop kalau muncul pas dinyalakan no boot itu sangat resah sekali, karena laptopnya itu tidak bisa dioperasikan, bahkan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang tertunda. Nah, sebelum dilanjut teman-teman semuanya, silakan biar seperti biasa di subscribe dulu, di like, komen, dan share ya, biar saya lebih semangat lagi memberikan tutorial lainnya kepada teman-teman semuanya. Yuk kita lanjut ke pembahasan, yaitu tentang laptop muncul adalah no boot seperti gambar ini ya. Tentunya teman-teman semuanya pasti ngalamin, bahkan saat ini ada yang masalah seperti ini. Bisa disimak video saya ini, walaupun saya tidak melakukan prakteknya. Mudah-mudahan semuanya paham dengan cara saya berbicara saja. Untuk laptop muncul masalah seperti ini, teman-teman jangan dulu panik ya, jangan dulu panik, santai dulu, karena masalah ini tidak begitu fatal ya. Jangan dulu buru-buru ke servis, jadi kita bisa ditangani sendiri. Baik teman-teman, saya akan jelaskan masalah laptop muncul no boot tipis di saat dinyalakan ini adalah, mungkin teman-teman waktu install ulangnya, walaupun bukan teman sendiri yang install atau yang installnya khusus teknisi, jadi mungkin teman-teman sedikit kebingungan karena tidak tahu itu ya. Jadi masalah ini laptop teman-teman semua pas waktu penginstalannya itu menggunakan boot UEFI
Ya, dengarin baik-baik teman-teman. Dengan menggunakan sistemnya itu boot UEFI, di mana boot UEFI itu jika ada perubahan di laptop secara tiba-tiba kembali ke legacy, otomatis itu munculnya no boot, karena sistem di harddisk teman-teman itu tidak terbaca karena beda jalur. Nah gitu teman-teman ya, karena beda jalurnya. Jalur sistem UEFI pas ada perubahan di sistem laptop jadi legacy, itu Windows tidak akan kebaca teman-teman, tidak akan kebaca jika tidak ada perubahan dulu di sistem sama teman-teman ya. Bagaimana caranya kalau seperti begini menanganinya? Nah, pertama teman-teman menyalakan laptop. Pertama dinyalakan laptopnya, teman-teman harus masuk dulu ke pengaturan BIOS teman-teman. Masuk dulu ke pengaturan BIOS, di bagian menu import itu, di situ biasanya cari ada menu legacy atau UEFI. Nah teman-teman, itu bisa dirubah ke UEFI lagi ya, ke UEFI lagi. Setelah dirubah langsung di save. Biasanya kalau di save nya tekan F10 langsung otomatis, atau di exit save exit ya, save exit gitu teman-teman. Nah setelah itu bisa langsung laptopnya menyala lagi seperti biasa, normal lagi begitu teman-teman. Jadi mudah kan? Jadi tidak usah panik dulu kalau mengalami laptop seperti gambar di layar ini. Teman-teman harus ada perubahan dulu di sistem BIOS-nya, karena kalau tidak ada perubahan dulu itu tidak akan hidup normal kembali teman-teman, sampai kapanpun tidak akan. Nah sekarang misalnya ada yang tanya nih, kok bang kenapa bisa jadi sistemnya berubah, kan awal-awal baik-baik saja begitu kan? Nah saya jelaskan lagi, ada perubahan sistem di BIOS itu bisa terjadi karena, ingat nih teman-teman, karena laptopnya itu baterai CMOS nya sudah melemah. Nah karena jika baterai CMOS nya lemah, otomatis itu sistem bisa berubah gitu. Gimana cara mengetahuinya baterai CMOS itu lemah? Nah teman-teman, sebenarnya sih sulit untuk kita jelaskan masalah baterai CMOS itu lemah, terkecuali kalau lemahnya benar-benar lemah, sudah tinggal 1 volt atau setengah volt, itu bisa terjadi dilihat dari jam waktunya teman-teman. Nih, di bagian waktu ya, di bagian waktunya di sini itu coba teman-teman perhatikan apakah waktunya itu sesuai dengan waktu sebenarnya atau tidak. Jika itu tidak sesuai, berarti itu CMOS nya udah benar-benar melemah teman-teman. Jadi di situ tandanya baterai CMOS itu
sudah mulai melemah. Jadi jalan satu-satunya yaitu ganti batu CMOS. Nggak mahal kok teman-teman, cuma 5.000 perak. Yang penting bisa bongkarnya aja gitu, karena di dalam adanya di mesinnya. Nah itu kendala dari Nobot ya, Nobot. Mudah-mudahan sih teman-teman mengerti dengan keterangan pembicaraan saya ini gitu, karena saya nggak langsung mempraktekannya gitu, karena mau singkat dulu lah. Insya Allah video-video kedepannya saya praktekkan secara detail. Nah sekarang pembahasan yang kedua teman-teman ya. Yang kedua nih, ada lagi permasalahan yang kedua. Nah permasalahan yang kedua itu adalah, nah mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan munculnya, terlalu teman-teman agak kurang nih, kurang bersih. Bentar. Nah mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan munculnya seperti ini. Ini biasanya sih kejadiannya itu sering terjadinya bukan di laptop, di komputer ya, di PC biasanya, cuman di sebagian besar di laptop juga terjadi hal seperti ini. Nah ini lain lagi penyakitnya, bukan seperti yang tadi saya jelaskan pertama teman-teman. Kalau masalah ini sebenarnya sangat gersang sekali kalau lihat PC atau laptop muncul seperti ini pas dinyalakan. Waduh, ini kalau buat pengguna komputer atau laptop pula itu sangat kaget gitu, karena tidak akan bisa apa-apa komputer kalau muncul sudah begini gitu. Walaupun tapi sih itu masih masih bisa dicoba di trik yang pertama, cuman itu bisa berhasil bisa tidak ya. Trik pertamanya itu adalah restart laptopnya atau komputernya. Biasanya itu kalau yang restart pertama gagal, itu bisa restart sampai 3 kali. Kalau misalnya 3 kali gagal, kemungkinan besar itu ada masalah. Nah sekarang saya kupas masalahnya di apa. Nah, ini kebanyakan sih masalah ini emang di PC ya, di laptop sih jarang, cuman suka ada juga. Masalah ini sebenarnya sepele, cuman sepele agak ribet gitu kalau buat yang pemula. Kalau yang udah paham sih mudah-mudah aja. Kendala seperti ini bisa terjadi diakibatkan RAM-nya kotor teman-teman ya. Ini bisa diakibatkan RAM-nya kotor. Jadi teman-teman bisa dibuka dulu PC-nya atau laptopnya. Biasa ini saya fokus dulu di PC ya, karena ini keseringan di PC. Kalau di PC itu biasanya di bagian RAM ada soket 2 tuh teman-teman ya, ada 2 soket. Nah coba teman-teman dicopot RAM yang satunya dulu, salah satunya dulu aja dicopot, yang mana aja. Setelah dicopot, coba tuh nyalakan lagi PC-nya, apakah di layar muncul seperti normal atau tidak. Jika hal terjadi tidak muncul dengan normal, muncul seperti ini lagi, nah sekarang teman-teman copot lagi RAM yang kedua, masukin lagi RAM yang tadi dicopot pertama ya.
Nah, sesudah dimasukin lagi yang pertama, coba dinyalakan lagi. Jika dinyalakan lagi menyala dengan normal, berarti RAM yang kedua yang rusak atau kotor. Teman-teman bisa coba dulu ambil penghapus ya. Ambil penghapus yang biasa dipakai anak sekolah ya. Pokoknya yang biasa dipakai anak sekolah penghapus lah. Nah, setelah mengambil penghapus, nih teman-teman, RAM-nya kan kalau PC ini seperti ini. Nah, di bagian kuningnya yang paling ini nih, kuningnya itu teman-teman gosok pakai penghapus ya, dibolak-balik pakai penghapus. Insya Allah jika RAM-nya itu hanya kotor, itu komputer atau laptop bisa normal seperti biasa ya. Jika masih, walaupun sudah dibersihkan tapi dipasang, muncul seperti di layar lagi seperti ini, kemungkinan besar itu laptop RAM yang kedua itu rusak. Jadi jalan caranya itu harus ganti RAM satu, begitu teman-teman ya. Jadi permasalahannya hanya di RAM. Cuman ada juga masalah begini, bukan di RAM, ada juga di bagian prosesor. Itu tinggal copot aja prosesornya ya, sama di bagian kuningannya itu di bagian prosesor yang ada kuningannya juga, itu dibersihin sama penghapus juga. Insya Allah komputer teman-teman atau laptopnya itu bisa lancar kembali ya. Mudah-mudahan keterangan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi berkendala dengan laptopnya atau komputernya. Yang pengguna lama walaupun pengguna pemula itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya cukup sampai di sini dulu membagikan ilmunya. Insya Allah besok saya akan membahas kendala-kendala lainnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.